Kebanyakan orang menduga rasa sakit datang dari konfrontasi, pertengkaran, pembicaraan tentang putus cinta, pesan terakhir. Namun kerusakan yang sesungguhnya, penyesalan yang sesungguhnya, semuanya dimulai dalam keheningan. Jenis keheningan yang tidak keras tetapi final. Jenis yang tidak membiarkan pintu terbuka, jenis yang menjadi putusan. Kamu pikir kamu perlu mengatakan kebenaranmu untuk menjelaskan mengapa kamu selesai. Kamu tidak perlu. Pesan terkuat yang pernah kamu kirimkan adalah ketidakhadiran. Dan bukan sekadar ketidakhadiran, melainkan ketidakhadiran yang tak berteriak, tak mengemis, bahkan tak memberi isyarat. Ketidakhadiran yang mengajarkan, yang mencerminkan, yang menjadi cermin yang begitu menyakitkan hingga memaksa orang lain menghadapi apa yang telah mereka lakukan. Ini bukan tentang balas dendam, ini tentang kontrol, pengendalian emosi, tipe yang membalik naskah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena saat mereka masih berharap kamu mengejarnya, kamu menghilang. Meskipun mereka yakin kamu akan mampir, kamu menjauh. Saat mereka berlatih pidato untuk memanipulasi kamu lagi, mereka menyadari kamu tidak lagi mendengarkan. Diam menjadi senjatamu, jarak menjadi batasanmu, dan orang yang pernah memiliki akses penuh ke jiwamu, kini mendapati dirinya terkunci di luar. Bukan dengan amarah, melainkan dengan keanggunan. Apa yang mereka pikir selamanya kini terasa asing, dan pikiran mereka mulai runtuh di bawah beban apa yang tidak dapat mereka pahami. Bagaimana mereka bisa kehilanganmu tanpa perlawanan? Sederhana. Kamu tidak bertarung, kau berjalan pergi, terus berjalan tanpa suara. Itu adalah perang psikologis bagi seseorang yang terbiasa mengendalikan dinamika. Pukulan terberat bukanlah saat kamu berteriak pada mereka. Itulah saatnya kamu berhenti mencoba. Itulah saatnya kamu berhenti menjelaskan nilaimu. Itulah saatnya kamu menghilang di tengah kesombongan mereka dan tidak pernah kembali. Karena saat itulah mereka merasakan kerugian sebenarnya karena kehilanganmu. Ketika sudah terlambat, saat kamu tidak dapat dihubungi lagi, saat mereka menyadari kamu tidak bereaksi, berarti kamu sudah melepaskan diri. Kamu tidak menunggu mereka menghargaimu. Kamu sedang bersiap untuk berjalan. Dan sekarang kamu sudah pergi. Bukan karena dendam, tetapi karena kekuatan. Video ini bukan tentang penutupan. Ini tentang evolusi. Ini tentang memahami kekuatan sesungguhnya di balik kesunyianmu. Ini tentang menguasai kekuatan tabah dari sikap tenang, penuh perhitungan, dan tidak dapat diubah lagi. Bila seseorang yakin mereka akan selalu memilikimu, mereka menjadi ceroboh. Ketika mereka kehilanganmu tanpa peringatan, mereka hancur. Jadi, jika kamu telah diabaikan, diremehkan, digantikan, atau diremehkan, dan kamu masih bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, kamu berada di tempat yang tepat karena kita akan membahas mekanisme psikologis dari keheningan strategis. Keluar secara tenang yang menggoyahkan ego mereka. Ketiadaan yang menjadi kalimat, luka yang tak berdarah namun tak kunjung sembuh. Kita akan menelusuri mengapa kehadiranmu menjaga hubungan tetap hidup dan mengapa ketidakhadiranmu menyingkapkan segala hal yang mereka tolak untuk lihat. Dan yang paling penting, mengapa versi dirimu yang tidak kembali menjadi versi yang tidak akan pernah mereka lupakan. Jangan remehkan dampak buruk dari diamumu, terutama saat mereka tidak menduganya. Terkadang yang paling mengganggu bukanlah teriakan, tetapi keheningan. Bukan konfrontasi, tetapi ketidakhadiran yang memberi pelajaran. Karena orang yang membanting pintu masih memberi orang lain tempat untuk berpegangan. Tetapi orang yang menghilang begitu saja meninggalkan kekosongan emosional yang tidak dapat diisi dengan permintaan maaf atau kemarahan. Itu adalah pukulan emosional yang paling menghancurkan, yang tidak mengeluarkan suara. Hilangnya yang tak terduga yang mematahkan irama manipulasi. Orang itu sudah terbiasa dengan jawabanmu yang berulang-ulang, penjelasanmu, dan pola desakanmu yang sudah dapat diduga. Dan tiba-tiba semua itu lenyap, dan keheningan mulai membebani. Saat itulah ketidakhadiran sebagai respons menjadi brutal karena tidak menawarkan penutupan. Itu tidak memberikan orang lain kelegaan atas suatu akhir. Itu hanya menjadi sunyi. Dan dalam jeda energi yang hening itu, pikiran orang lain mulai terurai karena mereka tidak tahu apakah kamu baik-baik saja
Apakah kamu masih memikirkan mereka? Apakah kamu akan kembali? Pengendalian emosi berganti sisi. Dulu kamu yang bereaksi terhadap segalanya. Sekarang dia yang mengabaikanmu, yang mencoba menguraikan apa yang terjadi. Ketidakhadiran yang pasti menghancurkan harapan dan semua yang pernah terasa aman. Kehadiranmu yang konstan, kesabaranmu, usahamu menjadi gema yang jauh. Keheningan strategis ini bukanlah pengecut, itu kedewasaan emosional. Ini adalah keputusan untuk berhenti membuang-buang energimu di tempat yang tidak dihargai. Untuk mengubah dinginnya emosi menjadi perlindungan diri, untuk membiarkan orang lain mengatasi kekosongan yang mereka ciptakan. Dan kekosongan itu menyakitkan karena tidak dapat diubah. Rasa sakit yang sunyi akibat ketidakhadiran itu berbeda. Tak ada kata-kata namun bermakna. Dan orang yang meremehkanmu mulai menyadari bahwa ketidakhadiranmu lebih menyakitkan daripada kehadiranmu yang melelahkan. Karena sekarang kamu tak lagi ada untuk menguatkan ego yang terluka dari seseorang yang memberimu remah-remah emosi. Menghilang dengan bermartabat adalah sebuah pilihan, salah satu pilihan yang paling kuat. Dan pilihan itulah yang menandai akhir siklus tersebut. Tak ada lagi penjelasan, tak ada lagi permohonan perhatian, yang ada hanya hilangnya seseorang secara tiba-tiba yang merusak irama emosi seseorang yang mempermainkan pengabdianmu. Dalam keheningan yang berat itulah pihak lain mulai mempertanyakan segalanya. Apakah saya benar-benar kehilangan mereka? Apakah mereka tidak akan kembali? Apakah mereka sudah move on? Dan pertanyaan-pertanyaan ini menjadi siksaan karena tidak ada jawabannya. Dan di mana dulunya ada kepastian, sekarang hanya ada keraguan yang menggerogoti dari dalam. Jenis ketidakhadiran yang paling menyakitkan adalah ketidakhadiran yang tidak memberikan peringatan, karena itu bukan manipulasi. Itu kesimpulannya. Orang yang pergi tanpa pemberitahuan tidak bermaksud memberi pelajaran. Mereka hanya memutuskan untuk berhenti disakiti. Dan sikap dingin yang diperhitungkan itu, jika bertahan lama, akan berubah menjadi kehadiran yang selektif. Kamu tidak menghilang dari dunia ini, hanya dari kehidupan seseorang yang tidak pantas untukmu. Rekonstruksi pribadi dimulai saat kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu lagi membuktikan apapun. Kamu tidak perlu mengemis untuk pengertian. Kamu tidak perlu menjelaskan diri kepada seseorang yang tidak pernah ingin memahamimu sejak awal. Dan kebebasan itu datang seperti ledakan emosi yang mengubah segalanya. Manipulasi emosional kehilangan kekuatannya saat kamu menghilang. Karena permainan psikologis bergantung pada reaksi. Dan tanpa respons, tanpa drama, tanpa balasan, orang lain kehilangan kendali. Dalam hilangnya sesuatu yang tak terduga, itulah keseimbangan bergeser. Dia yang dulu tampak tak tersentuh, kini mencoba menafsirkan kebisuanmu. Keheningan itu seperti senjata yang tajam. Ia tidak menyerang, tetapi memotong. Tidak menuduh, tapi mengakhiri. Dan dalam pikiran seseorang yang meremehkanmu, kebingungan dimulai. Kebingungan yang tidak dapat diredakan tanpa permintaan maaf, karena kini ketidakhadiranmu telah menjadi batasan. Yang tidak bisa kembali. Sikap dingin yang diperhitungkan bukanlah penghinaan. Itu perawatan diri. Ketika kamu memahami hal itu, kamu berhenti merasa bersalah karena berjalan pergi dalam diam. Kamu merasa lega dan menyadari bahwa dampak psikologis terkuat yang dapat kamu timbulkan adalah berhenti mencoba, berhenti menjelaskan, berhenti memaksa, berhenti saja. Disitulah letak kekuatan sesungguhnya. Ketika kamu menyadari kedamaianmu lebih berharga daripada validasi apapun, dan diam itu bukan kelemahan, melainkan kedewasaan. Orang yang belajar untuk menjauh dengan kecerdasan emosional tidak akan pernah menerima remah-remah lagi. Dan sementara orang lain mencoba memahami versi baru dirimu yang tidak berteriak, tidak menuntut, tidak mengemis, kamu terus bergerak, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk melindungi dirimu sendiri. Karena jauh di lubuk hati, pukulan sesungguhnya bagi mereka adalah ketika mereka menyadari kamu tidak akan kembali. Dan pada saat itulah keheningan menjadi rutinitas dan kehadiranmu tidak lagi diharapkan. Sesuatu yang lebih dalam mulai terbentuk. Apa yang dulunya dapat diprediksi, kini telah menjadi misteri. Apa yang tadinya terasa pasti telah berubah menjadi keheningan. Dan dalam keheningan itulah kekacauan dimulai.
Ketiadaan yang menyakitkan bukan hanya fisik, itu adalah rusaknya struktur mental. Orang yang mengandalkan penghasilan harianmu, kini menghadapi kehilangan mendadak dan kehilangan pijakan. Ketika seseorang terbiasa dengan kehadiranmu, bahkan jika mereka hampir tidak menghargainya, mereka membangun peta emosional di mana kamu selalu kembali. Kamu selalu membalas, kamu selalu memaksa. Dan ketika itu berubah saat kamu menahan keheningan strategis, sesuatu di dalam diri orang itu mulai runtuh. Kebingungan yang hanya bertambah besar. Inilah dampak psikologis yang jarang dibicarakan orang. Kekacauan internal yang muncul akibat berakhirnya prediktabilitas. Sebelumnya satu gerakan saja sudah cukup untuk menarikmu kembali. Sekarang tak ada tanda, tak ada jalan, tak ada petunjuk. Dan kekosongan emosional itu menjadi siksaan. Karena tidak ada buku petunjuk untuk menghadapi seseorang yang benar-benar pendiam. Ketidakhadiran sebagai respon berubah menjadi labirin mental. Setiap pikiran adalah upaya yang gagal untuk memahami apa yang terjadi. Apakah mereka pergi karena kesombongan? Apakah mereka melupakan aku? Apakah mereka bersama orang lain? Tidak ada kepastian, hanya spekulasi. Dan semua itu menyakitkan karena tidak ada satupun yang menyertakan harapan untuk kembalinya kamu. Saat itulah ego yang terluka mulai menunjukkan kerapuhannya yang sebenarnya. Orang yang sama yang pernah membuangmu dengan sikap acuh, tak acuh kini merasakan sakit yang tak terlihat karena tidak menemukanmu di tempat emosional yang sama. Ketidakhadiran yang pasti tidak meninggalkan jejak, hanya pertanyaan yang berubah menjadi obsesi. Pengendalian emosi pun sirna karena ketidakhadiran yang mengajarkan juga menyingkapkan kebenaran pahit. Kamulah yang menjaga ikatan itu tetap utuh. Kegigihanmulah yang menjaga semuanya agar tidak berantakan. Dan sekarang tanpa energimu, strukturnya runtuh. Keheningan mulai bergema di dalam. Rasa sakit yang sunyi seperti ini tidak tertahankan bagi seseorang yang membutuhkan pengendalian. Dan terlebih lagi bagi seseorang yang senang dengan manipulasi emosi karena tanpa reaksimu, panggungnya kosong. Tanpa pertahananmu, perang berakhir. Dan bagi seseorang yang hidup dalam ketegangan, akhir permainan adalah hukuman yang paling kejam. Ketidakhadiran yang kamu alami sekarang menjadi cermin yang menyakitkan. Segala sesuatu yang pernah terasa pasti, kehadiranmu, responmu, pengabdianmu telah menjadi ketidakhadiran yang selektif. Sikap dingin yang penuh perhitungan, kematangan emosi, dan di sisi lain, kepanikan yang tenang mulai muncul. Kamu tidak mengabaikannya karena dendam. Kamu melindungi diri sendiri. Kamu sedang membangun kembali, tetapi pikiran orang lain tidak memahaminya. Mereka menafsirkan ketidakhadiranmu sebagai pengabaian, penolakan, balas dendam, dan ketidakseimbangan psikologis ini meningkat dengan setiap upaya yang gagal untuk memprediksi langkahmu selanjutnya. Orang yang dulunya merasa tak tergantikan, kini merasa dibuang. Dan itulah pukulan emosional terbesar dari semuanya. Menyadari bahwa dia yang selalu kembali tidak akan kembali lagi. Bahwa siklus itu telah terputus. Bahwa keheningan yang tak terduga itu bukanlah suatu dorongan hati. Itu adalah keputusan, dan keputusan dingin itu menyakitkan. Pada titik ini, wajar jika pihak lain mencoba mendapatkan kembali kendali, mengirimkan sinyal, memberikan petunjuk, menguji reaksi, tetapi tidak ada yang berhasil. Sebab diam, jika digunakan sebagai senjata, tidak akan bereaksi terhadap provokasi. Itu terus berlanjut, dan itu menakutkan karena itu membuktikan kamu benar-benar telah meninggalkan permainan. Ketidakhadiran yang pasti menimbulkan semacam keputusasaan internal. Dan pikiran orang yang pernah mengabaikanmu, kini menjadi seperti radar yang hilang, memindai tanda-tanda keberadaanmu. Suka, status, pesan tersembunyi. Namun yang ditemukannya hanyalah nihil. Kebingungan mental ini menjadi suatu rutinitas, simpul yang tidak dapat diurai, ketidaknyamanan yang terus-menerus. Karena orang yang hidup dari energimu, sekarang mencoba bertahan hidup sendiri, dan perlahan menyadari bahwa mereka tidak tahu caranya, karena mereka selalu menggunakanmu sebagai pengalih perhatian emosional. Akhir siklus tidak tiba dengan kembang api, ia datang dalam keheningan, dalam ketiadaan sebagai batas. Dan ketika orang lain akhirnya menyadari bahwa kamu tidak lagi tersedia secara emosional, bukan hanya harga diri yang menderita, itu ilusi kendali.
kepastian palsu bahwa kamu tidak akan pernah pergi. Dan dalam ruang membingungkan antara penyesalan dan ketakutan itulah kesadaran baru mulai muncul ke permukaan. Mungkin mereka kehilangan sesuatu yang berharga. Mungkin mereka menghancurkan sesuatu yang tidak dapat dibangun kembali. Namun kini tiada jaminan, hanya kesunyian yang memberi pelajaran, hilangnya yang memberatkan. Dan saat kekosongan itu tumbuh, mereka mulai memahami bahwa ketidakhadiranmu bukanlah hukuman. Itu adalah pembebasan. Dan itu mengubah segalanya. Ego selalu mengira dirinya yang memegang kendali, bahwa ia hanya perlu menghilang sebentar, menekan tombolmu, dan kamu akan kembali lebih kuat. Namun sekarang, sesuatu telah berubah. Keheningan yang tak terduga bukan lagi suatu tindakan, melainkan sebuah keputusan. Dan ketidakhadiran yang pasti ini meruntuhkan kerangka emosional seseorang yang mengira mereka memegang kekuasaan. Inilah saatnya ego yang terluka mulai berteriak dalam diam. Namun kini tak seorang pun menjawab, tak ada kelegaan maupun reaksi. Dan cermin emosional muncul dengan kejelasan yang brutal. Kamulah yang menyatukan semuanya. Kaulah yang bersikeras, yang memaafkan, yang menerima remah-remah atas nama hubungan yang telah lama tak ada lagi. Ketika ketidakhadiran dipertahankan dengan keyakinan, ego dipaksa menghadapi kebenaran yang paling tidak nyaman. Tanpa kehadiranmu, permainan takkan ada. Tanpa perhatianmu, tidak ada pertunjukan. Dan orang yang memanfaatkan siklus itu mulai menyadari bahwa mereka telah kehilangan panggung dan penonton. Pukulan emosional ini tepat karena tidak menyerang dengan kata-kata. Ia menyerang dengan diam. Dan tidak ada pembelaan terhadap itu. Ketidakhadiran sebagai suatu respons menyingkapkan bahwa ketersediaanmu yang konstan bukanlah suatu kelemahan. Itu adalah kemurahan hati. Dan sekarang kemurahan hati itu telah hilang. Dinginnya emosi yang dianggap dapat dikendalikan oleh pihak lain kini digunakan untuk melawan mereka. Namun bukan karena balas dendam, melainkan karena kebijaksanaan. Karena kamu akhirnya mengerti bahwa keseimbangan emosional tidak dapat terwujud jika satu orang memikul seluruh hubungan di punggungnya. Kekosongan yang ditinggalkan oleh ketidakhadiranmu, sosok yang mengajar, mulai menyingkapkan kekosongan emosional yang selalu ada di sana. Namun sebelumnya, ego memiliki gangguan. Perhatianmu, pesanmu, kehadiranmu yang terus-menerus. Sekarang semuanya itu telah hilang. Dan konfrontasi tidak dapat dihindari. Dampak psikologisnya sangat menghancurkan bagi seseorang yang tidak pernah belajar menghadapi kesunyian. Keheningan strategis lebih menyakitkan daripada pertengkaran karena ia mencerminkan. Itu tidak mengganggu. Dan ego yang terpapar kekosongannya sendiri mulai retak. Inilah momen ketika seseorang mulai memutar ulang setiap detailnya. Setiap kali mereka mengabaikanmu, setiap kali mereka meremehkan usahamu, dan mereka menyadari mungkin untuk pertama kalinya bahwa mereka bertindak terlalu jauh, tetapi sekarang tidak ada jalan kembali. Hanya beban ketidakhadiran yang tidak memberi peringatan dan tidak pernah kembali. Ego mencoba melawan. Ini menciptakan narasi. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa mereka juga memilih jarak ini. Namun di malam hari, dalam keheningan kamar mereka sendiri, ketidakhadiran yang menyakitkan itu berdenyut. Dan tidak ada seorang pun yang bisa diajak bicara karena pihak lain sudah tidak ada lagi. Kau menjadi ketidakhadiran yang selektif, sikap dingin yang penuh perhitungan, ketidakpedulian yang elegan. Dan itu tak tertahankan bagi seseorang yang butuh kendali. Karena sekarang setiap upaya memprovokasi kamu hasilnya sia-sia. Dan ego tidak dapat menerima pengabaian. Bagian yang paling ironis, ketidakhadiran ini tidak memerlukan gerakan dramatis, hanya konsistensi. Sebab ketiadaan sebagai batasan hanya berfungsi bila dipertahankan, bila tidak runtuh, bila tidak merespons provokasi. Saat itulah ia menjadi tak terkalahkan. Mereka mulai menyadari bahwa mereka sendirian dengan kekurangan mereka sendiri.